Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Rizlianti dengan NPM 22051026 semester 5C Pendidikan Matematika mata kuliah Metode Numerik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis galat lanjutan. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis galat dalam pengukuran termasuk definisi, jenis-jenis, sumber, faktor yang mempengaruhi, serta metode evaluasinya. Nah, tipe galat dalam pengukuran itu dibagi menjadi tiga, yaitu galat sistematis, galat acak, dan galat kasar. Galat sistematis adalah galat yang konsisten dan dapat diprediksi seperti kesalahan kalibrasi atau kesalahan bacaan. Nah, galat acak adalah galat yang tidak dapat diprediksi seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Nah, selanjutnya adalah galat kasar. Galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Selanjutnya kita masuk ke sumber galat acak. Sumber galat acak ini dibagi menjadi 4, yaitu ada fluktualisasi suhu, kedua ada getaran, ketiga ada elektrostatis, dan keempat ada kesalahan pembaca. Fluktuasi suhu adalah suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Nah, sementara getaran adalah getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Ketiga ada elektrolistatis. Muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Keempat, ada kesalahan pembaca. Kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi galat. Nah, faktor yang mempengaruhi galat itu ada kualitas alat ukur. Ini karena keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur yang mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Kedua, ada prosedur pengukuran. Kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Keempat, ada lingkungan pengukuran. Nah, faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Selanjutnya ada kemampuan pengamat. Nah, keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya ada metode evaluasi galat. Metode evaluasi galat ini ada 4, yaitu analisis statistik. Analisis statistik adalah menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Selanjutnya ada kalibrasi. Kalibrasi adalah memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Ketiga ada analisis ketidakpastian. Di sini menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Keempat ada kontrol kualitas. Di kontrol kualitas ini menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Yang pertama ada pengukuran berat badan. Nah, galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Yang kedua ada pengukuran suhu tubuh. Galat dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Ketiga ada pengukuran tekanan darah. Galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Selanjutnya, yang ketiga ada pengukuran jarak. Nah, dalam pengukuran jarak dapat terjadi akibat kesalahan dalam membaca skala pengukur atau pengaruh dari kondisi cuaca yang tidak stabil seperti kabut atau hujan. Selanjutnya ada pengukuran kecepatan. Galat dalam pengukuran kecepatan dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran waktu atau pengaruh dari arus angin yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kelima ada pengukuran volume cair. Galat dalam pengukuran volume cair dapat terjadi jika
alat ukur tidak diletakkan pada permukaan datar atau jika ada gelembung udara dalam cairan yang diukur. Nah, kita masuk ke contoh perhitungan Galat untuk masing-masing pengukuran. Yang pertama ada pengukuran berat badan. Kita misalkan, kita memiliki timbangan yang menunjukkan berat badan 70 kg. Tetapi setelah kalibrasi, timbangan tersebut seharusnya menunjukkan 68 kg. Maka galat sistematisnya itu sama dengan galat sama dengan nilai yang diukur. Nilai yang benar kita kurangi dengan galat. Nilai yang benar tadi adalah 70 kg, kita kurangi dengan galatnya yaitu 68 kg. Maka didapatlah hasilnya yaitu sama dengan 2 kg. Yang kedua ada pengukuran suhu tubuh. Misalkan termometer menunjukkan suhu tubuh 37 derajat, 5 derajat Celcius. Tetapi setelah kalibrasi, suhu yang benar seharusnya 37,0 derajat Celcius. Maka galat sistematisnya, galat sama dengan nilai yang diukur. Nilai yang benar kita kurangi dengan galat. Nilai yang benarnya tadi 37,5 derajat Celcius, kita kurangi dengan galatnya yaitu 37,0 derajat Celcius, maka didapatlah hasilnya yaitu sama dengan 0,5 derajat Celcius. Kita masuk contoh perhitungan galat yang ketiga yaitu pengukuran tekanan darah. Misalkan alat pengukuran tekanan darah menunjukkan 130 per 85 mm hekto, ini dibacanya milimeter hidrogium atau air raksa. Tapi setelah pemeriksaan tekanan darah yang benar seharusnya 120 per 80 mm hidrogium atau air raksa. Maka galat sistematisnya bisa kita cari dengan galat sistolik itu 130 mm hidrogium atau air raksa kita kurangi dengan 120 mm hidrogium air. Sama dengan didapatlah itu 10 mm hidrogium. Nah, untuk galat diastoliknya sama dengan 85 mm hidrogium kita kurangi dengan 80 mm hidrogium, itu didapatlah itu sama dengan 5 mm hidrogium. Nah, selanjutnya kita ada pengukuran jarak. Kita misalkan kita menggunakan alat ukur panjang, misalnya penggaris, untuk mengukur jarak antara dua titik. Alat ukur menunjukkan jarak 150 cm. Tetapi setelah kalibrasi, jarak yang benar seharusnya 140 derajat 148 cm. Nah, untuk perhitungan galatnya, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu galat sama dengan nilai yang diukur kita kurangi dengan nilai yang benar. Kita dapat tadi nilai yang diukurnya adalah 150 cm dan nilai yang benarnya adalah 148 cm, maka kita dapat hasilnya yaitu 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tekanan darah. Kita misalkan alat pengukuran tekanan darah menunjukkan 130 per 85 mm hidrogium maksudnya. Tetapi setelah pemeriksaan tekanan darah yang benar seharusnya 120 per 80 mm hidrogium, maka galat sistematisnya atau galat sistoliknya itu sama dengan 130 mm hidrogium kita kurangi dengan 120 mm hidrogium, maka kita dapatlah hasilnya yaitu sama dengan 10 mm hidrogium. Untuk galat diastoliknya, kita dapat menghitung dengan 85 mm hidrogium, ini kita kurangi dengan 80 mm hidrogium, maka kita dapatlah yaitu hasilnya sama dengan 5 mm hidrogium. Nah, untuk persentase galatnya, kita dapat menggunakan rumus yaitu galat per nilai yang benar kita kalikan dengan 100%. Tadi galatnya itu 2 cm per nilai yang benarnya yaitu 148 cm. Kita kalikan dengan 100%, maka kita dapat
sekitar 1,35%. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran kecepatan. Misalkan kita mengukur kecepatan mobil yang menempuh jarak 100 km dalam waktu 1,5 jam. Namun setelah melakukan pengukuran, kita menemukan bahwa jarak yang sebenarnya adalah 95 km. Nah, untuk perhitungan kecepatannya, kita dapat menghitung kecepatan yang diukur terlebih dahulu. Kecepatan yang diukur ini adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu kan 100 km, kita bagikan dengan waktunya yaitu 1,5 jam. Maka kita dapat sekitar yaitu 6,66,67 km per jam. Nah, untuk kita menghitung kecepatan yang benar, kita dapat menggunakan rumus yaitu jarak yang benar kita bagikan dengan waktunya. Nah, jarak yang benarnya itu kan tadi 95 km kita bagikan dengan 1,5 jam untuk waktunya, maka kita dapat sekitar waktunya yaitu 63,33 km per jam. Nah, untuk perhitungan galat kecepatan, kita dapat menggunakan rumus yaitu kecepatan yang diukur kita kurangi dengan kecepatan yang benar. Kecepatan yang diukurnya yaitu 66,67 km per jam. Ini kita dapatkan dari perhitungan yang tadi di sini. Selanjutnya kita kurangi dengan kecepatan yang benar. Kecepatan yang benarnya yaitu 63,33 km per jam. Ini kita dapatkan dari yang tadi kita kerjakan di sini, yaitu kecepatan yang benar ini. Maka kita dapatlah hasilnya yaitu sama dengan 3,34 km per jam. Selanjutnya untuk menghitung persentase galat kecepatan, kita dapat menggunakan rumus yaitu galat kecepatan dibagi kecepatan yang benar kita kalikan dengan 100%, maka kita dapat itu yaitu 3,34 km per jam. Ini kita dapat dari perhitungan kecepatan galat tadi. Kita bagikan dengan kecepatan yang benarnya berapa? Tadi kita dapat yaitu 63,33 km per jam. Kita bagikan lalu kita kalikan dengan 100%. Maka kita dapat sekiranya sekitar 5,28%. Nah, untuk studi kasus yang lain seperti analisis galat dalam kehidupan, contoh-contoh yang lain itu ada pengukuran pH, pengukuran kelembapan, dan pengukuran listrik. Pengukuran pH ini dapat disebabkan oleh kalibrasi yang tidak tepat dari alat ukur pengukur pH atau kontaminasi sampel yang diukur. Nah, untuk pengukuran kelembapan itu dapat terjadi akibat alat ukur yang tidak dikalibrasi dengan benar atau pengaruh dari suhu lingkungan yang berubah-ubah. Nah, untuk pengukuran listrik ini dapat terjadi karena disebabkan oleh koneksi yang tidak baik atau penggunaan alat ukur yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya ada pengukuran waktu. Ini dapat terjadi akibat keterlambatan dalam menekan tombol startup atau stop dalam alat pengukuran waktu atau karena ketidakakuratan jam yang digunakan. Selanjutnya ini ada pengukuran ketinggian. Nah, untuk pengukuran ketinggian ini dapat terjadi jika alat ukur tidak diletakkan pada posisi yang stabil atau jika ada kesalahan dalam membaca skala alat ukur seperti pengukuran dengan penggaris atau alat ukur yang lainnya. Selanjutnya ada pengukuran konsentrasi larutan. Ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pencampuran larutan atau penggunaan alat ukur yang tidak bersih yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Selanjutnya ada pengukuran kecepatan angin, pengukuran intensitas cahaya, dan pengukuran suara. Dan ada pengukuran jarak dengan alat ukur laser, pengukuran kekuatan material, dan pengukuran debit air. Nah, jadi dari kesimpulan dan saran dari analisis galat yang telah saya paparkan sebelumnya, kita dapat kesimpulan bahwa analisis galat dalam pengukuran sangat penting untuk memastikan keakuratan dan ketepatan hasil yang diperoleh dalam berbagai bidang baik ilmiah maupun industri. Nah, galat dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kesalahan sistematis, acak, dan kasar yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis galat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran. Dan untuk sarannya, kita dapat memperhatikan kualitas alat ukur,
ikuti prosedur yang benar, dan evaluasi Galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.